Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat malam juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nasir Bazar kembali hadir dalam program Advokat Sumber Bicara. Baik pemirsa, di tengah orang sibuk melakukan kampanye, ternyata di Sumatera Barat ada sebuah berita yang mengejutkan kita. Dugaan pungli di Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat yang diduga 18 UPTD Samsat Kabupaten Kota diminta untuk membayar semacam upeti kepada pejabat teras yang ada di Bapenda Sumatera Barat, dan satu lagi dari UPTD Sistem Informasi SIPD yang juga diminta untuk membayarkan upeti. Ini kabarnya sudah 60 saksi diperiksa oleh Inspektorat Sumatera Barat terkait kasus ini. Apakah benar kasus ini ada muatan unsur korupsinya? Apakah ini tidak menjadi prioritas dari aparat hukum untuk mengusutnya? Karena sebelumnya kita tahu bahwa Kejaksaan sudah sempat untuk mengusut kasus ini, namun akhirnya dilimpahkan ke Inspektorat untuk menindaklanjutinya terlebih dahulu. Kita akan bahas dugaan upeti yang ada di Bapenda Sumatera Barat untuk samsat-samsat yang ada di Sumbar ini. Sudah hadir di studio, saya perkenalkan pertama sebelah kanan saya ada Adel Wahidi, Kepala Keasinan Bidang Pencegahan Ombudsman Sumatera Barat. Assalamualaikum. Bung Adel sudah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lalu Bang Ali Tanjung, Ketua Komisi 3 DPRD Sumatera Barat. Assalamualaikum, Bang Ali Tanjung sudah hadir juga. Waalaikumsalam, selamat malam pemirsa dan narasumber semua. Sudah kampanye hari ini tadi? Dari kemana kemarin, saja? Udah kemarin. Hari tadi kemana saja Bang Ali kampanye? Ini tadi dari kampung udah keliling. Oh, selanjutnya ada Diki Rafiki, dia adalah dari LBH Padang. Assalamualaikum, Bung Diki. Waalaikumsalam, Bang Gas. Ya, terima kasih sudah hadir. Lalu ada Bang Zulkifli, praktisi hukum Sumatera Barat. Assalamualaikum, Bang Zul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Unis Sastri Bakri. Nah, sudah lama tidak muncul di acara kita ini. Dia adalah mantan inspektur khusus di Inspektorat Jenderal Kemendagri RI. Assalamualaikum, bisa sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jakarta langsung ya, langsung sudah mampir. Kemarin dari Jakarta. Terima kasih. Karena undangan Pak Nasrian. Iya. Kemudian ada Dr. Suharizal, ahli hukum tata negara, praktisi hukum. Assalamualaikum, Bung Ai. Waalaikumsalam, Bang Nas. Bagaimana nih Sastri? Ini karena pernah juga Inspektorat Padang waktu itu, ya, dalam hal posisi DPRD yang khususnya Komisi 3 yang bermitra, ini ketika laporan awal itu sudah masuk juga tembusannya, seharusnya ini sikapnya bagaimana kira-kira? Jadi gini, saya ingin mohon maaf ya suaranya kurang begitu bagus. Ada lembaga pengawasan yang berbeda fungsinya. Inspektorat sebagai internal auditor atau P2 UPD, kemudian Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum, BPKP pengawasan internal juga, dan DPRD pengawasan. Kalau mungkin orang lebih banyak berpikir pengawasan politik, itu sebetulnya dukungan politik sebetulnya. Jadi saya agak khawatir ya Pak, mohon maaf Pak Ali Tanjung, ya, Pak Ali Tanjung, kalau misalnya itu surat dialamatkan kepada Kejaksaan, kemudian fungsi-fungsi yang lain tidak usah berfungsi karena takut melangkahi. Tidak seperti itu juga Pak, karena masing-masing itu punya fungsi yang berbeda. Karena itu inspektorat, saya pernah jadi inspektur khusus. Sebahagian pemeriksaan yang kita lakukan berdasarkan laporan, tetapi sebagian pemeriksaan yang kita lakukan adalah berdasarkan isu yang berkembang. Disitulah fungsinya. Jadi sebetulnya menurut saya, Tadi isu yang berkembang artinya lapor tidak melapor harus proaktif. iya, harus proaktif. Saya waktu jadi kepala Bawasda pun seperti itu. Jadi inspektur khusus apalagi. Kita tidak mungkin membiarkan sesuatu isu yang tidak terselesaikan. Fungsi akuntabilitas masing-masing pengawasan itu berbeda. Jadi karena itu kalau misalnya dipanggil dari awal, justru kalau misalnya di inspektorat itu ketika diselesaikan dengan peraturan yang mengatur tentang pengawasan internal, dia bisa tidak sampai ke aparat penegak hukum loh. Itulah untungnya jadi ASN itu kalau diperiksa oleh inspektorat. Syaratnya dia harus mengembalikan. Hukumannya administratif, ringan, sedang, berat. Kembalikan semua uang korupsi dia, kemudian dia dihukum
apakah dicopot jabatannya, diberhentikan atau segala macam, itu tindakan itu. Tapi kalau memang sudah keluar lepas dan sudah sampai ke aparat penegak hukum dan sudah diproses, itu tidak bisa lagi. Sudah pasti akan diproses, akan menjadi tersangka dan menjadi penyelidikan itu tidak bisa lagi, tidak bisa berhenti kecuali di persidangan. Nah, itulah maksud saya, bagaimana masing-masing fungsi itu kita memang selalu berpikir form over substance, bukan substance over form. Jadi artinya kita itu selalu berpikir formalitas, rutinitas. Saya puluhan tahun di inspektorat, saya tahu cara kerja inspektorat. Jadi itu yang harusnya juga harus kita robah sehingga kita bisa cepat merespons. Ini kan sudah lama, Pak Nasrial, sudah lama. Ya. Kalau cepat kita itu mungkin informasinya sejak April 2022 sudah mulai ada. Sudah lama. Yang munculnya mungkin, tapi peristiwa ini kan sebetulnya sudah lama juga gitu. Jadi itu sebetulnya bagaimana kita mengorek bersama. Soalnya fungsi pengawasan itu kadang-kadang gini Pak, inspektorat itu tidak seluruh inspektorat yang seberani saya ingin katakan itu. Ada inspektorat dia tahu tapi dia tidak berani mengutarakan, dia tidak berani mengekspos, tidak berani itu karena banyak tekanan-tekanan. Tapi kalau ada dukungan politik, ada dukungan dari pimpinan, itu dia pasti tegak kepalanya. Saya di Padang karena saya didukung oleh kepala daerah, makanya saya tegak kepala saya untuk menegakkan aturan itu gitu. Baik, ini poinnya kalau tadi Bang Ali bilang ini sudah diperkirakan sudah ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Ternyata memang sudah ada yang sejumlah orang saksi yang dipanggil waktu itu. Apakah memang Komisi 3 tidak boleh lagi? Saya belum pernah tahu ada aturan ketika sudah diperiksa oleh kejaksaan kemudian inspektorat tidak bisa melaksanakan fungsinya, DPRD tidak boleh melaksanakan fungsinya, BPKP tidak boleh melaksanakan fungsi. Saya belum tahu. Mungkin nanti saya bisa dapat informasi baru nih. Belum tahu. Sepanjang pengetahuan Nisa boleh bersamaan simultan semuanya. Boleh. Itu yang saya katakan harus dikeroyok bersama-sama supaya kita ada efek jerah. Kan saya katakan yang paling penting sebetulnya adalah substansinya, yang esensinya. Tidak boleh kalau aparat hukum dalam hal ini kejaksaan sudah menaikkan statusnya ke penyidikan, baru tidak boleh lagi. Nah, betul. Dan itu pun sudah naik ke penyidikan, tetap dilibatkan internal auditor yang BPKP misalnya, perhitungan kerugian itu biasanya BPKP yang ahli untuk itu gitu, atau BPK external auditor. Jadi itu hal yang biasa. Kita sekarang memang harus merubah silo minded, berpikir kita saja ini, saya nih DPRD, itu kejaksaan. Tidak, kita harus kolaborasi atau apa istilahnya itu, sinergi. Sinergi, koordinasi dalam banyak hal harus seperti itu kalau kita mau efektif. Dan itu efektif sebenarnya kalau semua instansi yang berwenang dalam sebuah kasus. Tidak banyak orang yang korupsi, percayalah. Pimpinan ikut. Ini banyak korupsi karena semuanya itu tidak berkolaborasi. Karena gini, rusaknya negara kita ini adalah karena banyak orang baik yang diam. Tapi kalau misalnya orang baik dan benar, dia berani menyuarakannya, saya pikir tidak ada orang berani korupsi. Tadi situ ini di Komisi 3 banyak orang baik yang diam berarti ini. Iya. Bang Ali ini. Iya, saya mungkin berani katakan itu. Karena saya tidak pernah mendengar suara dari komisi yang menguasai. Ibu ini kan berani ngomong ini setelah dia nggak kerja lagi baru berani ngomong gitu. Oh salah Pak, ya, Bapak kan? Berarti tidak tahu rekam jejak bukan, saya. Jadi begini, kita di DPRD itu bukan aparat penegak hukum, beda, ya kan? DPRD itu bukan aparat penegak hukum, makanya ketika suatu masalah di Pemprov itu sudah dipegang oleh kejaksaan, anggota dewan nggak boleh ikut campur lagi. Contohnya nih, yang di Bepas ini? Jalan tol. Enggak, PT APP apa tuh yang sekarang jadi kasus itu kami nggak boleh lagi ini, karena udah dipegang aparat penegak hukum. Itu etikanya. Kami ini kan bukan aparat penegak hukum. Beda pandangan kami, apalagi kami ini orang politik. Apakah ada aturannya itu yang dipertanyakan? Ada aturannya, nggak boleh lagi. Gimana tuh? Iya, ada aturannya. Aturannya apa kira-kira? Nah, saya nggak ingat, nantilah saya cari itu. Tapi ada aturan itu, contohnya sekarang tuh yang ranah Bundo, yang saya lupa apanya itu. Itu lagi kasus, lagi di kejaksaan sama pengadilan. Itu padahal kan mitra saya dia BUMD. Kami nggak boleh ikut campur lagi, karena udah dipegang para penegak hukum.
begitu. Jadi ada mekanisme itu. Nah makanya ketika surat disampaikan kepada saya itu tembusan pengaduan mereka kepada kejaksaan, saya harus menghormati kejaksaan dong. Nggak bisa, yang para penegak hukum itu kejaksaan, bukan saya. Kami ini nggak para penegak hukum. Pengawasan DPRD itu bukan pengawasan penegak hukum, beda. Jadi jangan disamakan kami dengan penegak hukum, kacau negara ini nanti. DPRD penegak aturan ya? DPRD ini penegak aturan. Jadi kalau aturan juga sudah dilanggar. jadi bukan, DPRD itu sifatnya kalau seandainya ada pelanggaran aturan, DPRD menyampaikan kepada gubernur, hanya itu, sebatas itu. Kami banyak menyampaikan kepada gubernur, itu melanggar aturan, itu melanggar aturan. Saya sampaikan kepada gubernur. Ya beda, jadi jangan samakan dengan aparat penegak hukum. Baik, bagaimana Sas? Apakah cukup hanya kata Bang Ali secara informal atau secara resmi juga pernah sempat ditanyakan ke Kaban? Apakah cukup sampai situ? Jadi pengawasannya? ini kan soal titik pandang ya, soal perspektif. Saya cerita soal pengalaman juga. Yang saya katakan ketika ada isu yang berkembang, ini kan sudah berkembang nih. Ya. Masing-masing fungsi harus berjalan. Tadi katakan, oh itu tidak etis kalau misalnya kejaksaan sudah memeriksa, kita tidak bisa masuk. Bahkan kejaksaan ketika melakukan pemeriksaan, minta tolong sama inspektorat, minta tolong BPKP untuk ikut memeriksa itu. Dan itu ada anunya. Kalau ketika saya di inspektur khusus itu dulu ada kerjasama Kementerian Dalam Negeri, BPK dan aparat penegak hukum, kejaksaan gitu. Kalau mau kita mulai lihat di atasnya. Yang saya ingin katakan, kita jangan terlalu apatis untuk persoalan-persoalan yang sudah mengemuka, dan itu persoalan itu bukan sepele. Karena ini katakan sebutnya pungli. Mungkin secara orang ahli ini hukum, mungkin itu pemerasan barangkali ya. Karena pemerasan itu kan berbentuk penekanan karena jabatannya, dan orang takut, terpaksa harus memberikan uang, minta sekian juta untuk apa misalnya. Nah, kalau saya jadi inspektur khusus, saya kejar itu sampai saya tahu di mana itu penyebabnya, kenapa itu terjadi. Tidak mungkin seberani itu seseorang meminta uang, kalau ini benar ya, meminta uang kepada kepala UPTD-nya, kepala cabangnya itu yang, jadi saya melihatnya sebetulnya esensinya. Supaya semua fungsi-fungsi pengawasan, apakah itu internal, eksternal, para penegak hukum maupun pengawasan di legislatif bekerja bersama-sama. Baik, ini kalau kita berandai Nisastri saat ini sebagai Kepala Inspektorat Sumatera Barat, begitu dapat surat laporan atau pengaduan dari masyarakat, saya langsung panggil Kepala Bapenda. Saya bisa lakukan, jadi gini, kalau di inspektorat dia ada tahapan ya, tahapan review dulu, kita lihat dulu apakah kasus ini bisa ditindaklanjuti sampai tadi, karena ini pengaduan atau laporan masyarakatnya ke kejaksaan, tembusannya ke DPRD. Ya. Kalau sebagai inspektorat saat ini Nisas harapkan pada saat mendapatkan surat itu DPRD-nya seharusnya bagaimana gitu? Ya tadi yang saya katakan, saya berharap semua fungsi-fungsi pengawasannya itu ya dipanggil. Jadi jangan selalu apa-apa itu rekomendasi ke gubernur-gubernur, tidak. Karena dia ada mekanisme juga di DPRD itu. Ada rapat komisi, ada rapat banggar, ada rapat pimpinan, ada rapat segala macam. Di pimpinan pernah tidak dibicarakan itu? Kemudian di komisi mitra kerja pernah tidak dibicarakan itu? Dari surat masuk. Karena di Sastrip juga pernah menjadi karena sekwan. Ada diskusi kan? Pernah menjadi sekwan DPRD. Apakah pernah dalam kasus ini di Padang waktu itu DPRD langsung juga memanggil yang sifatnya masukan dari atau laporan-laporan masyarakat yang bisa diambil alih atau dihandle oleh DPRD waktu itu? Yang saya tahu sepanjang ada surat-surat itu kita berikan kepada pimpinan DPRD, direspons oleh pimpinan DPRD, biasa dipanggil, ada rapat-rapat komisi. Kan ada juga, ada juga tunjukan, bisa. Saya nggak tahu nih kalau sekarang berbeda ya. Saya nggak tahu nih, mungkin nanti bisa. Yang saya tahu ada rapat komisi itu apa gunanya? Itu mitra kerja untuk quality assurance bahwa
OPD atau SKPD yang menjadi mitra kerja kita itu sudah melakukan sesuai dengan aturan yang disepakati dalam kebijakan itu, kebijakan atau program, terutama yang ada dalam APBD, termasuk hal-hal yang lain, penegakan aturan yang dibikin oleh DPRD juga dan turunan dari peraturan-peraturan di atasnya. Ini Sastri, kalau kita baca di komentar di media, ini Kepala Inspektorat kan katanya saya bertanggung jawab melaporkannya hanya ke Gubernur, tidak kepada publik, apalagi ke media untuk melaporkan hasil. Kalau seingat saya di zaman Sastri sebagai Kepala Inspektorat, begitu ada temuan, sumpah pers gitu. Nggak juga otomatis begitu, ada tahapannya. Artinya Kepala Inspektorat atau Inspektur itu memang laporan hasil pemeriksaannya sampaikan kepada Gubernur. Nah kemudian pokok-pokok hasil pemeriksaan itu diberikan kepada Kepala SKPD atau Kepala OPD, waktu itu Kepala SKPD ya, dan dia harus menyelesaikannya dalam waktu 2 kali 30 hari, 60 hari. Kalau itu tidak diselesaikan, maka saya memang minta izin kepada Pak Kepala Daerah untuk ekspos ke koran. Supaya apa? Karena saya kan punya kewenangan hanya administratif, rekomendasi untuk ringan sedang berat itu dan kembalikan uang berdasarkan hasil TPTGR gitu. Dulu TPTGR nama sekarang TPKD, TPKN ya. Nah kalau tidak di storkan, saya memang punya mitra, saya ekspos. Dan karena gini, dalam peraturan apabila sudah diupayakan penyelesaiannya oleh inspektorat, maka lewat dari 60 hari itu bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum. Nah, kalau sudah sampai ke penegak hukum, dilakukan penyelidikan, penyidikan, itu kita tidak bisa ikut campur lagi. Tetapi kalau masih di dalam ini mungkin agak berbeda ya. Walaupun itu sudah jelas itu korupsi sesuai dengan Undang-Undang Korupsi 99 atau 2001 itu sebetulnya 7 korupsi, kalau diurai lagi banyak, ada 30 jenis ya. Sebetulnya banyak itu sebetulnya yang dilakukan oleh ASN atau pegawai negeri itu adalah korupsi. Tetapi karena kerjasama Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri dan BPK itu membuat peraturan tentang tindak lanjut 60 hari itu dimungkinkan. Jadi hukumannya administratif. Tetapi kalau orang sudah menyampaikan, melaporkannya kepada kejaksaan dan kejaksaan menggunakan kewenangannya, walaupun dia sudah kembalikan uang, sudah turunkan jabatan, hukuman badannya secara itu masih bisa gitu loh, masih bisa dilakukan. Bahkan sebetulnya kan kalau koruptor itu dituduh korupsi bukan hanya seseorang yang memperkaya dirinya, orang lain juga atas perbuatan apa? Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau kita tahu dan kita tidak melakukan sesuatu atas perbuatan melawan hukum itu, maka itu dianggap korupsi gitu. Jadi sebetulnya memang tidak main-main kalau kita lihat peraturan kan, undang-undang tentang korupsi. Mekanismenya tadi kalau 60 hari sudah direkomendasi atau kerja inspektorat tidak ditindaklanjuti, itu seharusnya dipublikasi lagi. Iya. Dan dalam kalau konteks saya kan, kasus ini artinya sudah lewat 60 ini kan hari. Masih debatable ya. Sebagian inspektur mengatakan, oh ini kan dalam peraturannya dilaporkan kepada pimpinan. Betul itu. Tapi saya juga memegang peraturan lain. Pertama Undang-Undang BPK itu, kemudian yang kedua soal transparansi. Transparansi itu adalah keterbukaan dan pertanggungjawaban. Pekerjaan saya harus pertanggungjawaban kepada pimpinan dan kepada publik. Nah karena itulah saya punya argumentasi untuk menyampaikan itu. Memang banyak yang marah, tetapi efektif untuk tindak lanjut, efektif untuk pencegahan yang berikutnya. Tetapi kalau kita diamkan semua, ketahuilah pengalaman saya puluhan tahun di inspektorat sebagai auditor itu, korupsi itu tidak akan pernah terungkap dengan benar kalau tidak ada yang bicara dari dalam. Yang ini kalau tidak ada yang bicara nggak akan terbuka. Pasti ada di dalam yang bicara keluar, makanya dia terungkap. Kalau dari karena dia analisa,
Analisa Nisastri ini kenapa ini bisa langsung terungkap? Apakah orang yang menjadi korban itu karena dia tidak berani untuk membongkar, hanya dia pakai perantara orang untuk Iya. kira-kira seperti itu ya? Iya, karena gini, di undang-undang apa namanya di KPK ya, itu soal whistleblower, ada juga undangan turunannya dengan Permendagri. Whistleblower itu sebetulnya harus dilindungi, tetapi kan faktanya tidak seperti itu. Bisa dapat perlindungan dari LPSK sebenarnya, Dapat perlindungan, dapat reward. Misalnya, Dapat reward, Pak Nas misalnya melaporkan. laporkan 1 miliar dan buktinya ada lengkap, kemudian diperiksa terbukti, maka sekian persen dari 1 miliar itu adalah reward untuk yang melaporkan sebetulnya. Itu whistleblower. Tetapi whistleblower kok di Indonesia kok tidak ada nanti suruh dong. Kan dibully ya. Sebentar saja terbuka, kemudian dia menjadi korban. Ini kan, maka saya ingin banget membaca hasil pemeriksaan inspektorat untuk kita tahu dia pasti ada kaitan-kaitannya itu. Bisa kita baca apakah yang tadi kan kata kasih-kasihnya itu segala macam, copot semua. UPTD, kepala UPTD copot semua karena terlibat, karena dalam satu peraturan mendiamkan gitu, bahkan ikut terlibat di situ. Tapi kita harus lihat juga, ya mungkin ada sanksinya, tetapi tidak akan, makanya harus ditelusuri betul siapa otaknya, karena kalau misalnya dari 18 kepala UPTD atau kepala cabang, kemudian ada satu yang berada di pusat. Kalau kita lihat baca otaknya dari penelusuran kita sebut media haluan, ini otaknya katanya dari mantan Samsat Palangpanjang, memberikan ide pertemuannya di Bukit Tinggi. Ini ceritanya seperti itu alurnya. Itu. Lalu Saya ada satu lagi Samsat Pasaman. Iya. Dua ini yang paling berjasa sehingga dipromosikan ke Padang dan Bukit Tinggi gitu. Iya. Apakah benar, saya tidak tahu nih. Ya, jadi kan jadi gini, kita juga harus pasti kenapa hasil pemeriksaan inspektorat itu menjadi hal yang penting. Karena dia harus objektif dan bertanggung jawab. Inspektorat itu kakinya sebetulnya separuh sudah berada di Aparat hukum. Di penjara. Saya selalu katakan kepada anggota saya, separuh kaki kita sudah berada di penjara. Mengangkat sesuatu tanpa bukti yang sah, dia bisa terjerat. Kemudian tidak mengangkat sesuatu yang fakta datanya ada, itu juga dia bisa terjerat hukum gitu. Jadi karena itu saya berharap memang inspektorat melakukan pemeriksaan yang seobjektif mungkin, tanpa ketakutan apapun, tanpa tekanan apapun, sehingga kita bisa tahu. Kan orang bisa katakan, oh ini pimpinannya bisa saja kepala Bapenda, perintah kepala Bapenda. Tapi kadang-kadang, ini pengalaman saya, ini Bu Irsus minta ini, minta itu, misalnya ke daerah, harus ada ini, harus ada itu. Mencatut nama. Kemudian juga saya mitra kerja saya kan kejaksaan juga. Seringkali, Bu, mohon maaf Bu, ini duit ini kurang, ini karena kejaksaan. Atau untuk procurement, ini harus begini Bu, karena pesan dari kejaksaan. Nah, yang begitu-begitu pihak kejaksaan harus clear. Artinya clear gini, jangan mau namanya dipakai untuk orang membenarkan kesalahan dia. Dia benarkan kesalahannya, kemudian akhirnya kita takut. Pengadaan barang dan jasa di atas 200 juta, saya nggak tahu sekarang berapa ya, di atas 200 juta harus e-procurement. Kemudian di bawah 200 juta itu bisa penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung itu isunya adalah ini gitu. Apa itu betul? Nah, kenapa ini harus dibuka transparan? Supaya apa? Supaya para pejabat pengelola kegiatan, pejabat pengelola teknis PPK, PPTK itu berani menolak. Dukungan DPRD bisa. Supaya DPRD butuh dukungan DPRD kali ini. Ini kan dia bicara peraturan. Betul, iya. Nah, fungsi pengawasan supaya apa? Kan sekarang ini Pak, kan dulu ada 2 anggota DPRD Bapak yang Bapak berhentikan gara-gara katanya tekanan-tekan ke situ. Dan supaya kok saya berhentikan, saya nggak punya hak Bu berhentikan orang. Enggak, maksud saya cuma ketua fraksi Bu, ya, nggak bisa maksud saya biar satu visi kita bahwa korupsi adalah extraordinary crime. Kejahatan luar biasa yang harus kita lawan bersama, tidak bisa sendiri. Nah, ketika itu sudah sepakat kita, maka kita suarakan semua PPK PPTK yang mengatasnamakan itu DPRD yang minta, ini kejaksaan yang minta, apa segala macam yang minta, itu
ngomong dan dilindungi. Jangan nanti ngomong kau nggak bisa kau promosi kau. Itu, jadi dia takut akhirnya, maka saya katakan di awal tadi, tidak banyak kepala bawasda atau inspektur seperti saya. Saya katakan saya mau dicopot juga nggak masalah. Saya diancam dicopot siap, tapi Bapak tahu kan saya ditambah 5 tahun kerja. Nah, itu. Baik, ini dalam kasus ini Disastri sangat mendukung supaya inspektorat jumpa pers saja karena sudah lebih 60 hari ya. Iya, saya tidak tahu apakah sudah ada laporan LHP-nya. Saya tidak tahu nih sekarang gini, kalau laporan hasil pemeriksaannya sudah ada, saya tidak tahu nih apakah sudah ada LHP-nya. Kalau sudah ada, sudah diserahkan ke MPP. Sudah, berarti kalau sudah ada, kalau diserahkan kepada MPP artinya itu tidak lanjutnya pasti berhenti, turunkan pangkat, copot jabatan segala macam itu. Itu rekomendasi MPP-nya. Ya, kalau memang harus seperti itu sebetulnya jumpa bisa saja ya. Jumpa pers saja seharusnya. Bisa, transparan. Transparan. Dan udah transparansi ada loh. Apa arti transparan? Keterbukaan publik terhadap semua tindakan yang kita lakukan berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian akuntabilitas, pertanggungjawaban kerja kita. Kenapa kita mesti takut gitu loh? Saya tidak pernah takut loh. Ya. Boleh tanya tuh Pak Menteri, Pak apa segala macam, walaupun di dalam tekanan-tekanan, enggak. Tapi memang itu bisa dilakukan apabila didukung oleh pimpinan. DPRD juga. Ya. Pimpinan itu DPRD, ya, gubernur, wakil gubernur, dan sekda. Itu. Baik. Oke, Bu, pengalaman Nirsa sebagai Irsus Kemendagri, apakah pernah menemukan kasus seperti ini waktu itu? Oh, banyak. Dekatkan, Mek. Banyak kasus. Banyak ya? Ya. Berarti ini sudah copy paste daerah-daerah lain ya? Ya, ini jadi gini, orang kan sering katakan, oh lagi apes saja. Karena memang ini sudah penyakit kronis. DPRD maupun birokrat. Iya. Itu termasuk DPRD. Kalau misalnya jujur mereka lagu saya juara 2 yang di KPK itu, demonstrasikan integritasmu dalam sikap keseharianmu. Karena intinya sebetulnya adalah soal integritas, bukan soal peraturan. Dari dangannya dong nih. Hah? Dari dangannya dong. Jadi sorak-soraknya. Jadi makanya kalau misalnya integritasnya tagak, maka sebetulnya tapi tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Kalau kita memang mau, kalau enggak dia bebuya-buya Nasrian mau mengundang orang begecek, sikonya bantu itu lo bisa tuh lihat beliau mah. Tapi minimal kalau ada rekomendasi inspektorat yang objektif dan segera ditindaklanjuti dan itu diumumkan. Kenapa diumumkan? Karena dia sudah menjadi persoalan publik. Kecuali dia belum persoalan publik, kita buka, itu cari uye-uye minta gatah mah. Tapi kalau sudah menjadi persoalan publik, maka akuntabilitas publiknya harus kita lakukan gitu. Ya, dari ini saya saya tidak tahu nih apakah betul LHP-nya sudah ada. Tapi kalau memang sudah ada, ini kita kan yang kita bacakan pemberitaan. Ya, pemberitaan itu sudah jadi karena itu makanya saya nggak hadir saat ini. Makanya saya quote and quote, kalau LHP-nya sudah ada, maka pimpinan menurut saya wajib mengeksekusinya. Iya. Itu untuk administrasi. Nah kemudian untuk kejaksaan, karena kan ini kita bela juga lah, masa 5 menyerang-nyerang. Saya bela lah sedikit. Makasih nih. Semoga ini panjang umur. Amin. Kita bela lah sedikit. Ya. Kita dorong juga bersama-sama kejaksaan. Nah, karena ini kejahatan yang luar biasa. Saya dengar ya, tidak hanya soal pemerasan, pungli, dan itu, tapi juga untuk jabatan. Untuk jabatan juga jual beli jabatan maksudnya? Semacam jual beli jabatan. Jadi itu sudah luar biasa. Karena ya nggak mungkin juga kan, tapi harus kita ambil tindakan yang harus dieksekusi rekomendasi kalau memang sudah ada. Nah kalau tidak cepat, itu saya khawatir akan menjadi isu politik. Kasihan nanti gubernur atau wakil gubernur, bisa-bisa orang beranggapan. Kasihan juga Bang Ali Tanjung di kerja. Ini Bang Ali, kasihan juga Bang Ali. Pasti orang pikir Bang Ali Tanjung nih dia terima uang, jangan-jangan dia terima uang mau ke Jakarta. Iko saja jadi tidak bertambah. Tolong juga kepala Bapenda atau Pak Wagub, walaupun Pak Wagub kayo, jadi PT kan bisa saya namukan itu kan isu. Nah
untuk menjawab isu itu, maka harus segera eksekusi kalau memang LHP-nya ada. Kemudian dorong untuk ke kejaksaan. Ya. Baik. Itu menurut saya. DPRD yang paling bisa mendorong. Ya. Ya, Bang Dan Ali, yang silakan. paling itu Apa DPRD. ini? Kita lihat, Komitmen Bang Ali kita minta sekarang. lihat dalam sehari 2 hari ini apakah besok atau besok Senin lah, Senin, Bang Ali ini akan bersuara atau tidak. Sikat padat yang terakhir itu ya. Terima kasih Bung Sarizal, Terima Uni kasih. Sastri, Bang Zulkifli, Adil Wahidi, Bang Ali Tanjung dan Diki Rafiqi. Oke, terima kasih pemirsa, itulah tadi diskusi kita. Ya, sama-sama kita tunggu apakah Senin Selasa akan ada kejutan untuk penegakan hukum kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.